Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah proses manufaktur satu. Sebelumnya kita udah belajar tentang logam, pembuatan pengerjaan logam, pembentukan logam, seperti itu ya. Tentang proses, tentang baja, seperti itu, tentang pengerjaan panas, pengerjaan dingin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan tempa. Nah, jadi logam-logam tadi, besi-besi gitu ya, itu bisa juga ditempa. Apa sih gitu ya, dan bagaimana sih proses-proses menempa? Nah, seperti itu kita langsung bahas. Nah, di sini ada pekerjaan tempa. Nah, di sini menempa itu merupakan suatu proses pengerjaan logam dalam keadaan panas dengan cara memukul dengan palu di atas landasan. Jadi misalnya nih buat teman-teman mungkin pernah nonton film-film superhero atau film-film eh, yang mungkin yang mbak-mbak gitu ya ataupun cowok juga suka drama Korea yang tentang kerajaan seperti itu biasanya kita ada skin-skin mereka itu membuat pedang atau membuat benda tajam itu dengan logam yang dipukul-pukul seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan tempa seperti itu. Jadi logam terus dibentuk dengan proses memukul-mukul seperti itu. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rekristalisasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Nah, jadi pekerjaan tempa ini pertamanya adalah pengerjaan panas gitu ya. Pengerjaan dingin logam dilakukan di bawah suhu rekristalisasi dengan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rekristalisasi baja itu sekitar 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius. Selama operasi pengerjaan panas, logam berada dalam keadaan plastik dan mudah dibentuk oleh tekanan. Jadi maksudnya dalam keadaan plastik ini bukan berarti logam menjadi plastik, tapi keadaan plastik itu adalah keadaan yang dia lentur, lebih lentur seperti itu, lebih lembek. Jadi logam itu pada saat di temperatur suhu 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius maka dia akan melembek atau dia akan melunak seperti itu. Dan itu mudah untuk ditempa atau mudah untuk dibentuk seperti itu. Penempaan tangan yang dilakukan oleh pandai besi merupakan cara penempaan tertua yang dikenal. Jadi penempaan tertua, penempaan awal itu adalah penempaan oleh pandai besi. Tadi contoh misalnya kita nonton film-film yang perang gitu ya. Nah, itu biasanya ada tuh pandai-pandai besi, pemandai-pemandai besi seperti itu yang mereka membuat pedang sendiri tadi dari logam yang ditempa seperti itu. Nah, ini adalah menempa manual. Jadi di sini contohnya ini adalah ada pemandai besi gitu ya. Dia menempa baja. Tadi baja ini dipanaskan di suhu 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius. Lalu dia bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu menempa manual ini ada ada namanya dapur tempa seperti itu. Ada macam dapur tempa secara umum ada dua, yaitu dapur tempa dengan sumber api dari gas terbakar atau biasa disebut sebagai dapur gas, atau juga ada dapur tempa secara hembusan atau biasa disebut sebagai dapur hembusan seperti itu. Kalau dapur tempa ini Nah, dapur tempat hembusan ini udara yang terkontrol lewat api, pembakaran dapat dinaikkan dan diatur suhu tinggi yang diinginkan dapat dicapai secara cepat. Seperti itu. Terus ini adalah bahan bakar untuk yang menempa manual itu ada jenis bahan bakarnya itu ada bahan bakar padat, bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Untuk bahan bakar padat itu syarat-syaratnya adalah kadar karbonnya tinggi, cukup keras, butiran-butiran bahan bakar tidak terlalu kecil, tidak mengandung bahan bakar karena sangat mengotori langit-langit karena bisa mengotori langit sehingga menjadi hitam seperti itu. Keuntungannya mudah didapat, tidak mudah terbakar. Kerugiannya tadi ruang kerja jadi kotor, memerlukan tempat penyimpanan yang luas. Contoh dari bahan bakar padat adalah arang kayu, arang kokas, arang bekas, serbuk kokas, dan tempurung kelapa. Contoh misalnya kita bakar ibaratnya bukan bukan membuat logam aja gitu ya. Kalau kita misalnya bakar ayam, bakar ikan kayak gitu, kalau kita menggunakan arang kayu itu dia bisa kalau secara terus-menerus itu dia akan menyebabkan kotor untuk lingkungannya. Lalu ada bahan bakar cair. Di sini nilai kalorinya tinggi, tidak mudah menguap, mudah dibakar, tidak membahayakan. Keuntungannya tempat penyimpanan lebih ringkas, mudah diperoleh. Lalu kerugiannya memerlukan penyimpanan yang khusus karena dia kalau tidak khusus, tidak rapat gitu, namanya bahan bakar gitu ya, dia bisa menguap dan hilang unsur kimianya. Lalu bahaya kebakaran mudah terjadi. Contohnya minyak tanah dan solar. Selanjutnya ada bahan bakar gas, temperatur nyala cukup tinggi, mudah didapat, nilai kalorinya tinggi.
Jadi gas ini temperatur nyalanya cukup tinggi atau mudah menyala seperti itu. Terus tempat kerjanya bersih, masih sulit didapat, harganya relatif mahal, ventilasi harus baik karena dia bentuknya gas. Jadi pada di tempat kerja itu jika menggunakan bahan bakar gas untuk menempa itu harus punya ventilasi yang baik karena dia ada nanti efek racun. Efek racunnya itu bisa terhirup oleh operator dan bisa menyebabkan keracunan dan bahaya lainnya. Contohnya yaitu gas LPG untuk dapur tempat gas, dapur tempat gas. Selanjutnya ini ada landasan tempa, ini yang namanya atau peron di sini ya, terdapat dalam dua bentuk, ada landasan London dan ada landasan bertanduk ganda. Nah, di sini nih contohnya ini untuk landasan London gitu ya, dia hanya punya satu tanduk dan ada yang landasan bertanduk ganda, dia punya dua tanduk seperti itu. Nah, di sini untuk landasan tempa atau paron ini sebaiknya tidak digunakan untuk memotong atau memahat sesuatu. Hal ini untuk menghindari terjadinya cacat pada permukaan. Kalau di sini kita gunakan untuk memahat atau memotong sesuatu, maka dia nanti akan rusak kan, akan ibaratnya kayak telenan itu aja. Kalau kita untuk pakai memotong-motong kan dia akan ada garis-garis, pokoknya akan rusak dan nanti mempengaruhi dari pada saat kita menempa itu. Jadi dia tidak rata atau dia jadi bergerigi-gerigi kecil seperti itu. Pada ujung lengkungan, nah di sini pada ujung lengkungan dari paron terdapat lubang penembus. Nah, di sini dan lubang persegi. Lubang yang satu membentuk lubang-lubang pada logam dengan grip, sedangkan lubang persegi empat digunakan untuk memegang tangkai perkakas yang segi empat. Di sini ada tang pemegang semit. Jadi kelengkapan-kelengkapan dari menempa manual itu ada tang pemegang semit atau semit tang. Seperti itu digunakan jika benda kerja tidak memungkinkan dipegang dengan tangan. Lalu ada palu-palu tempa. Terdapat dua tipe palu. Ada palu tangan digunakan jika penempa bekerja sendiri dan ada palu besar digunakan oleh pemukul jika menangani pekerjaan besar atau jika menggunakan dua perkakas tangan tertentu. Dan ada palu tekan. Di sini suatu bentuk pahat khusus dengan pegangan atau gagang untuk memotong logam dengan bantuan palu besar. Lalu ada forging hammers, di sini palu untuk memukul palu tekan. Jadi tadi palu tekan tadi dipukul lagi dengan palu. Nah, itu namanya forging hammers. Lalu ada ragum tekam, ragum tempa. Di sini untuk menjepit benda kerja yang panas. Selanjutnya di sini ada proses dasar menempa, yaitu suatu proses pengerjaan yang merupakan dasar keterampilan menempa yang harus dikuasai oleh pekerja tempa. Apa saja sih proses dasar menempa? Yang pertama, menyalakan dapur tempa, memotong, meregang, meratakan, membengkok, membuat, melubang, dan mengelas tempa. Selanjutnya, Loh, kita mainan aja mana? Ya main aja. nah, di sini macam-macam cara yang digunakan dalam kerja tempa, ada meratakan benda kerja atau flattening, ada membuat tajam benda kerja atau sharpening, membuat runcing benda kerja, pointing, membuat benda kerja dengan cara memukul bagian atasnya, upsetting, memperpanjang atau menarik suatu benda kerja atau drawing, dan membengkokkan benda kerja atau bending. Gambar apa? Nggak tahu, Mama. Itu. Selanjutnya ada pelayanan dapur tempa. Nah, di sini itu mengoperasikan dapur tempa arang. Nah, cara menyalakan dapur tempa adalah yang pertama, bersihkan tungku dari serutan kayu, dari terak-terak sisa pembakaran, seperti itu, dan lain sebagainya. Bisa dibaca, silakan dibaca. Dan juga ada cara mematikan dapur tempa. Selanjutnya di sini suhu pada dapur tempa, di sini temperatur dan warna untuk benda kerja yang ideal adalah pada suhu 800 sampai 930 derajat Celcius atau pada warna yaitu berwarna merah kuning-kuningan. Baja tidak boleh ditempa di bawah 400 derajat Celcius. Nah, kalau dia ditempa di bawah derajat
400 derajat Celcius, maka baja akan rapuh berwarna biru. Jika baja dipanaskan di atas 1200 derajat Celcius, maka baja akan terbakar dan tidak dapat diperbaiki lagi. Benda kerja yang biasa digunakan yaitu ST37 dengan kandungan karbon kurang lebih 0,3%. Ini adalah tabel temperatur warna pemanasan. Jadi pemanasan itu benda kerja logam itu ya kalau dipanaskan itu dia akan ada warna-warnanya dan warna-warna ini bisa kita lihat dari suhunya juga atau suhu bisa kita lihat dari warnanya. Kalau dia berwarna coklat tua maka dia di pemanasannya di suhu 530 sampai 580 misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Silahkan dilihat. Selanjutnya ada memotong panas. Nah, di sini memotong logam dalam keadaan panas yaitu pada temperatur kurang lebih 1100 derajat Celcius. Prosedur memotong benda kerja dengan pahat panas yaitu pertama beri tanda pada benda kerja yang akan dipotong dengan penitik, panaskan benda kerja pada dapur tempat, angkat benda kerja dengan penjepit dan pegang benda kerja dan letakkan di atas permukaan landasan. Selanjutnya pada proses menempa manual ada juga proses meregangkan dan meratakan. Meregangkan ini yaitu suatu proses menipiskan atau melebarkan benda kerja dalam keadaan warna pijar kuning muda, lebih kurang 1100 derajat Celcius. Apabila meregang ini dikerjakan di bawah warna pijar, maka benda kerja akan mengalami keretakan dan tidak efektif. Seperti itu. Setelah meregang, selanjutnya diratakan menggunakan palu perata. Lalu di dalam menempa manual ada juga membengkok, yaitu suatu proses pembentukan sudut yang dikehendaki pada benda kerja. Ini prosedur membengkok, silakan dibaca. Terakhir ada menumbuk, yaitu pekerjaan dilaksanakan untuk menggemukkan bagian tertentu. Misalnya membentuk kepala baut, jadi menumbuk. Kalau tadi membengkok gitu ya, ada meregangkan atau meratakan. Yang ini menumbuk atau membuat benda kerja itu menjadi lebih tebal seperti itu. Selanjutnya adalah mesin tempa. Mesin tempa itu tadi tempa manual, nah sekarang adalah mesin tempa gitu ya. Berdasarkan kecepatan pembentukannya atau kecepatan pembebadannya, peralatan atau mesin operasi tempa dikelompokkan menjadi dua. Ada penempaan cepat seperti forging hammer dan drop hammer, dan ada penempaan lambat seperti forging press, seperti itu. Berdasarkan jenis cetakan atau dies yang digunakan, operasi tempa biasanya dikelompokkan menjadi dua, open die forging dan ada closed die forging. Apa itu yang open die forging? Nah, kalau open die forging ini tempa dengan cetakan terbuka atau tanpa cetakan. Open die forging adalah penempaan yang dilakukan dengan meletakkan benda kerja di antara die yang berbentuk datar atau flat die atau yang berbentuk sederhana. Proses ini digunakan untuk produk yang berukuran besar dengan produktivitas rendah. Open die forging biasanya digunakan untuk memberikan bentuk awal benda kerja yang dilanjutkan dengan penempaan yang menggunakan die atau cetakan tertutup atau closed die forging. Contoh dari open die forging ini upsetting, edging, flaring, drawing, swagging, piercing, dan punching. Selanjutnya ada closed die forging. Di sini proses operasi penempaan yang menggunakan sepasang die block yang secara presisi membentuk benda kerja yang diinginkan. Umumnya diaplikasikan untuk membentuk kerja berukuran relatif kecil. Kalau tadi yang open die forging itu relatif besar gitu ya. Closed die forging diterapkan secara bertahap dimulai dengan proses flaring dan edging pada bahan baku untuk memberikan bentuk awal benda kerja. Kemudian dilakukan penempaan kasar dengan die block. Pada tahapan ini terjadi perubahan bentuk yang relatif besar. Tahap penempaan akhir dilakukan dengan finishing die untuk memperoleh benda kerja yang sesuai dengan bentuk dan ukuran dari rancangan produk akhir. Selanjutnya, mesin hammer digunakan untuk membentuk benda kerja atau sebagai pengganti fungsi palu pembentuk. Selanjutnya ada pengerjaan tekan atau press. Nah ya, pada dasarnya mesin press atau mesin tempa terdiri dari frame mesin, berfungsi untuk menyangga mesin secara keseluruhan, khususnya ram dan bed. Ram atau slide, bagian mesin yang dapat bergerak translasi dan berfungsi memberikan daya tekan pada benda kerja ke arah bed mesin. Bed, bagian mesin tempat meletakkan benda kerja dan menahan daya tekan dan juga mekanisme penggerak ram. Jenis-jenis mesin press itu ada single action press, multiple action press, dan juga arch frame press. Kalau single ini memiliki gerakan slide tunggal, kalau yang multiple itu lebih dari satu slide, yang arch itu melebar ke bawah menyerupai sebuah busur atau arch seperti itu.
Pengaturan mesin pres itu ada di kecepatan pengempaan, ada ketinggian dies, dan tekanan penjepit. Mesin pres atau press tool adalah peralatan yang mempunyai prinsip kerja penekanan dengan melakukan pemotongan, pembentukan, atau gabungan dari keduanya. Di sini, peralatan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk output yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Jadi produknya itu banyak, tapi dia itu sama seperti itu. Dan itu dalam waktu yang cepat seperti itu. Press tool ini diklasifikasikan beberapa macam menurut proses pengerjaannya. Ada simple tool, compound tool, dan progressive tool. Simple tool adalah jenis dari press tool yang paling sederhana, di mana hanya terjadi satu proses pengerjaan dan satu station dalam satu set alat. Keuntungan dari simple tool dapat melakukan proses pengerjaan tertentu dalam waktu yang singkat. Konstruksinya relatif sederhana, harganya relatif murah harga alatnya. Kerugiannya hanya mampu melakukan proses-proses pengerjaan untuk produk yang sederhana. Namanya simple tool kan, simple kan sederhana gitu ya. Lalu ada compound tool. Di sini yaitu suatu penekanan pada satu station terdapat lebih dari satu pengerjaan di mana proses pengerjaannya dilakukan secara serentak. Jadi lebih dari satu pengerjaan dan pengerjaan itu dilaksanakan secara bersamaan. Keuntungannya dapat melakukan beberapa proses pengerjaan dalam waktu bersamaan pada stasiun yang sama. Kerataan dan presisian dapat dicapai. Hasil produk yang dicapai mempunyai ukuran yang lebih teliti. Kerugiannya, konstruksi dies menjadi lebih rumit, terlalu sulit untuk mengerjakan material yang tebal, dan dengan beberapa proses pengerjaan dalam satu stasiun menyebabkan perkakas cepat rusak. Ini adalah contoh mesin compound tool. Terakhir ada progressive tool, merupakan peralatan tekan yang menggabungkan sejumlah operasi pemotongan atau pembentukan lembaran logam pada dua atau lebih stasiun kerja. Selama setiap langkah kerja membentuk suatu produk jadi. Ini ada keuntungan dan kerugiannya juga, silakan dibaca. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengerjaan pada press tool. Nah, jadi ada cutting tool, lalu ada forming tool, seperti itu. Nah, untuk cutting tool sendiri yaitu suatu proses pengerjaan yang dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian material atau pemotongan menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan. Namanya cutting, memotong, cutting gitu ya. Yang tergolong dalam cutting tool yaitu ada piercing, blanking, notching, parting, shaving, trimming, cropping, lancing. Seperti itu. Piercing ini merupakan proses pemotongan material oleh punch dengan prinsip kerjanya sama dengan proses blanking. Namun seluruh sisi potong punch memiliki proses pemotongan. Di sini proses piercing ini adalah punch itu untuk membuat lubang. Jadi punch-nya itu untuk membuat lubang. Kalau sedangkan blanking yaitu proses pengerjaan material dengan tujuan mengambil hasil produksi yang sesuai dengan punch yang digunakan untuk menembus atau dengan sistem langkah penekanan. Pada umumnya proses ini dilakukan untuk membuat benda kerja dengan cepat dan berjumlah banyak dengan biaya murah. Ada notching. Notching ini proses pemotongan oleh punch dengan minimal dua sisi yang terpotong, namun tidak seluruh sisi punch melakukan pemotongan. Tujuan dalam pemotongan ini adalah untuk menghilangkan sebagian material pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan. Lalu ada parting, ini pemotongan untuk memisahkan blank melalui satu garis potong atau dua garis potong antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Biasanya bentuk-bentuk blank yang digunakan ini tidak rumit atau bentuk material yang sederhana. Selanjutnya ada shaving, proses pemotongan material dengan sistem mencukur dengan maksud untuk menghaluskan permukaan hasil proses blanking atau piercing guna mendapatkan ukuran teliti dari hasil pemotongan yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu ada trimming, proses pemotongan material sisa guna mendapatkan finishing digunakan untuk memotong sisa penarikan dalam maupun benda hasil penuangan. Lalu ada cropping, proses pemotongan material atau benda kerja tanpa meninggalkan sisa. Proses yang terjadi pada cropping ini sama dengan proses yang terjadi pada blanking, akan tetapi dalam cropping tidak ada bagian yang tertinggal. Proses cropping ini digunakan untuk membuat komponen blanking berbentuk sederhana, tidak rumit, dan teratur. Yang terakhir ada lensing, yaitu proses pengerjaan gabungan antara penekukan atau bending, pemotongan atau cutting. Jadi flensing ini adalah gabungan dari proses penekukan dan pemotongan. Hasil proses ini berupa satu tonjolan. Sedangkan punch yang digunakan sedemikian rupa sehingga punch dapat memotong plat pada dua sisi sampai tiga sisi serta pembekokannya pada punch yang keempat.
Selanjutnya ada forming tool. Di sini proses pengerjaan material yang dilakukan tanpa pengurangan atau penghilangan, akan tetapi hanya mengubah bentuk geometris benda kerja. Yang tergolong dalam forming tool itu ada bending, flanging, detailing, carling, dan embossing. Bending ini yaitu proses pembengkokan material sesuai dengan yang dikehendaki. Proses pembendingan dapat dilakukan pada proses dingin ataupun pada proses panas. Perubahan yang terjadi pada proses ini hanya bentuknya saja, namun volume material yang bending akan tetap sama. Jadi tidak mengurangi volume, cuma bentuknya aja yang berubah. Kalau flanging itu adalah proses yang menyuplai proses bending, hanya perbedaannya terletak pada garis bengkok, yaitu bukan merupakan garis lurus, namun merupakan radius. Lalu ada di drawing, ini merupakan proses penekanan benda yang diinginkan dengan kedalaman cetak sampai batas deformasi plastis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bentuk tertentu dan biasanya tebal material akan berubah setelah proses ini. Kalau di drawing itu ketebalan atau volumenya itu bisa berubah. Ada carling, merupakan pembentukan profil yang dilakukan pada salah satu ujung material. Lalu ada embossing, yaitu merupakan proses pembentukan kontur material pada salah satu sisi material. Selanjutnya ada prinsip kerja alat. Di sini ada prinsip kerja alat itu. Nah, press tool atau perkakas itu eh, bisa digunakan untuk memotong logam dengan cara penekanan, ya. Lalu juga secara operasional press tool dapat bekerja sebagai alat potong ataupun alat pembentuk plat atau lembaran yang dikehendaki. Press tool berfungsi memproduksi ratusan atau bahkan ribuan dari komponen yang sama dalam waktu relatif singkat. Lalu terkadang di dalam suatu press tool terjadi proses pengerjaan secara bersamaan antara proses pemotongan dan proses pembentukan sekaligus. Prinsip kerja alatnya yaitu di sini silahkan dibaca. Nah, ini adalah bagian-bagian dari press tool. Ada ram, ada punch holder, ada punch. Itu saya jelaskan untuk bagiannya. Di sini ada seng. Nah, ini seng. Seng atau tangkai pemegang, yaitu merupakan suatu komponen alat bantu produksi yang berfungsi sebagai penghubung alat mesin penekan dengan pelat atas. Itu. Seng ini terletak pada titik berat yang dihitung berdasarkan penyebaran gaya potong dan gaya pembentukan dengan tujuan untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada plat atas. Lalu ada plat atas atau top plate. Atau plate ini merupakan tempat dudukan dari seng dan guide bus atau sarung pengarah. Lalu ada plat bawah atau bottom plate. Plat bawah merupakan dudukan dari dice dan tiang pengarah sehingga mampu menahan gaya bending akibat dari reaksi yang ditimbulkan oleh punch. Ada plat penetrasi, berfungsi untuk menahan tekanan balik saat operasi berlangsung, serta untuk menghindari cacat pada plat atas. Plat ini harus lebih lunak dari plat atas. Lalu ada plat pemegang punch, punch holder plat. Ini punch plat. Seperti itu, plat pemegang punch untuk memegang, berfungsi untuk memegang punch agar posisi punch kokoh dan mantap pada tempatnya. Lalu ada punch. Ini ada punch. Di sini berfungsi untuk memotong dan membentuk material menjadi produk jadi. Bentuk dari benda tergantung dari bentuk punch yang dibuat. Bentuk punch dan dice haruslah sama. Punch ini harus dibuat dari bahan yang mampu menahan gaya yang besar sehingga tidak mudah patah dan juga rusak. Lalu ada tiang pengarah atau guide pilar. Guide pilar atau ini di sini guide post seperti itu. Tiang pengarah berfungsi mengarahkan unit atas sehingga punch berada tepat pada dice ketika dilakukan penekanan. Lalu ada dice. Ini terikat pada plat bawah dan berfungsi sebagai pemotong dan sekaligus sebagai pembentuk. Ya, ada die block, die holder seperti itu. Ada plat stripper, bagian yang bergerak bebas naik turun beserta pegas yang terpasang pada baut pemegangnya. Plat ini berfungsi sebagai plat penjepit material pada saat proses berlangsung sehingga dapat menghindari terjadinya cacat pembentukan permukaan benda kerja seperti kerut dan lipatan juga sebagai pengarah punch. Ada pegas stripper. Sini ada pegas stripper.
berfungsi untuk menjaga kedudukan stripper, mengembalikan posisi pans ke posisi awal, dan memberikan gaya tekan pada strip agar tidak bergeser pada saat dikenai gaya potong dan gaya pembentukan. Dan juga yang terakhir ada baut pengikat, yaitu berfungsi untuk mengikat dies ke plat bawah dan plat pemegang pans ke plat atas. Baut pemikat dipilih standar baut pengikat dan ketebalan dies. Nah, ini adalah bagian-bagian press tool dan juga adalah teori materi terakhir untuk proses manufaktur satu, yaitu pekerjaan tempat. Silahkan dicari eh, materi-materi sumber lainnya yang yang agar bisa dapat lebih jelas pemahamannya, contoh-contoh pekerjaan tempatnya bisa dicari, dan juga contoh-contoh eh, contoh-contoh maksudnya pengertian-pengertian lebih lanjut tentang logam, tentang baja, tentang besi juga bisa dicari lebih dalam lagi dengan membaca lebih banyak buku, membaca lebih banyak jurnal. Biasanya di jurnal itu ada teorinya dan juga ada studi kasusnya seperti itu. Selamat belajar. Jangan lupa untuk eh, belajar dengan giat, dengan teliti, sehingga nanti pada saat ujian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.